apakah kalau kita menikah dengan jalur ta'aruf itu pernikahannya jadi bebas dari masalah? Tapi kan Kak, daripada pacaran kan mending nikah muda. Ta'aruf menjadi pilihan seorang konten kreator asal Yogyakarta, Naura Jingga, untuk menemukan pasangan hidupnya. Melalui media sosialnya, Naura Jingga konsisten membuat konten-konten edukasi mengenai pernikahan, jodoh, dan ta'aruf dengan cara yang lebih relevan bagi generasi muda masa kini. Sebelum lamaran tuh aku punya ketakutan, yang mana ketakutan itu menjadi Dalam Islam, ta'aruf dikenal sebagai proses perkenalan laki-laki dan perempuan yang berniat menikah sesuai syariat Islam untuk saling mengenal lebih dalam dengan batasan untuk menghindari zina. Nikah pakai jalur apapun pasti akan bawa masalah. Ternyata bagi sebagian anak muda, ta'aruf masih menjadi pilihan mencari jodoh ya. Penasaran bagaimana awal mula Naura Jingga menjadi konten kreator hingga pemilihan konten yang berbasis nilai keagamaan? Yuk kita simak cerita Naura Jingga selengkapnya. Ya, kembali lagi di Talk is Fun. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya seorang konten kreator Muslim, kemudian juga pendakwah yang kerap membagikan motivasi secara digital. Kali ini saya juga kedatangan ada satu konten kreator Muslimah masih muda dan di media sosialnya juga sering memberikan atau membagikan inspirasi dan juga motivasi yang berlandaskan Islam. Sudah ada Naura Jingga. Assalamualaikum Naura. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kalau kita lihat di Instagram, di media sosialnya kan Naura seorang konten kreator Muslim ya. Tapi awal mulanya kenapa bisa akhirnya bikin konten yang lebih basicnya mungkin lebih soal Islam? Kalau singkatnya ya, singkatnya sebenarnya diajak suami. Oh, diajak suami? Iya. Oke. Jadi diajak suami itu singkatnya. Jadi kami berdua itu kan basicnya menikah tanpa pacaran. Jadi dengan jalur ta'aruf gitu kan. Nah, persepsi orang saat ini, gimana nikah dengan jalur ta'aruf? Kayak beli kucing dalam karung dong, kayak gitu. Nah, mereka rata-rata kan? Rata-rata itu menganggap ya kalau nggak pacaran nggak bakal bisa kenal dong. Tapi ya kami ingin mematahkan semua persepsi itu dengan mengkampanyekan menikah dengan jalur ta'aruf seperti itu. Kemudian kami kan konsep pernikahannya memang murah ya. Jadi memang murah tuh gimana tuh? Murah itu kami menikah dengan budget di bawah 30 juta. Katakanlah 25 juta itu bahkan udah sampai udah lamaran, pengajian dan lain-lain sampai hari H kayak gitu. Oh iya? Ya karena ini udah all in nih. Karena memang ya itu pernikahannya memang konsepnya murah. Kenapa? Karena ya aku sendiri meyakini bahwa nikah itu yang penting sah bukan wah. Yang penting itu mahar bukan mahal kayak gitu. Jadi aku ingin mematahkan persepsi orang juga bahwa nikah itu nggak perlu pesta-pesta yang gede-gedean kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, sah-sah aja kalau misalnya memang ada budgetnya dan memang itu jadi dream weddingnya. Cuman di sini karena orang-orang kan persepsinya, aduh nikah biayanya berapa sih, banyak banget ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu ke orang, aku nikah dengan budget segini tuh bisa loh. Kayak aku suka sih ininya. Yang penting sah bukan wah, yang penting bukan mahar dan mahalnya ya. Yeah. Oke. Nah, menarik kalau kita berbicara mengenai ta'aruf gitu ya. Untuk seseorang yang akhirnya memiliki pernikahan karena hubungannya berawal dari ta'aruf gitu ya. Kemudian juga membagikan pengalaman dan mungkin ya ilmunya. Tapi bagaimana kemudian supaya ini tidak disalah tafsirkan oleh followers, oleh orang-orang yang melihat gitu. Oke, ya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, orang-orang kan banyak menganggap ta'aruf itu seperti beli kucing dalam karung. Padahal mungkin mereka itu belum paham aja hakikat ta'aruf itu seperti apa. Padahal kalau misalnya tujuan mereka untuk misalnya orang-orang yang pacaran kayak gitu, tujuan pacaran itu untuk mengenal, ta'aruf itu juga secara bahasa artinya mengenal. Jadi simpelnya adalah sebelum kita memilih seseorang untuk dijadikan partner seumur hidup, ya kita harus tahu dulu orangnya kayak gimana, kita harus tahu dulu
kelebihan dan kekurangannya seperti apa, begitu juga tanggung jawabnya kita nanti, tanggung jawabku dan tanggung jawab dia seperti apa di pernikahan, baru kita bisa jadi partner bareng-bareng di dalam pernikahan. Nah, hakikat ta'aruf sendiri itu kan memang sarana kita untuk saling kenal mengenal ya. Jadi tidak tepat ketika disebut membeli kucing dalam karung. Karena ya tujuannya memang harus benar-benar kenal, baru kamu bisa memutuskan gitu loh. Jadi kalau kamu Jadi memang nggak ujuk-ujuk gitu iya, ya? enggak. Kalau kamu belum kenal dan kamu masih ragu, ya jangan dulu. Jadi memang harus benar-benar kenal dia itu seperti apa, kelebihannya apa, kira-kira kekurangannya dia itu bisa kita terima atau enggak, baru kita bisa yakin. Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, kalau kita berbicara mengenai jodoh, kemudian juga pernikahan, kadang-kadang tuh jadi beban. Iya ya. Apalagi kalau lebaran. Bener banget. Acara keluarga besar gitu ya, kadang-kadang aduh males lagi datang, nanti kalau misalnya ini nanti atau enggak, aku pokoknya mau ngumpet aja gitu daripada ditanyain kapan gitu kan, kapan nikah gitu, nanti kalau udah nikah kapan punya anak. Nah, bagaimana kemudian melihat mungkin dari konten-konten yang kamu share, yang kamu bagikan ini punya dampak bagi pandangan dari generasi milenial, Zers gitu ya, tentang jodoh dan juga pernikahan dalam Islam. Oke, kalau kita simak yang ngetren akhir-akhir ini itu kan marriage is scary. Di sisi lain, orang itu, kebanyakan orang yang ada di sekitar kita itu nanyain kapan nikah gitu kan. Sementara kita sendiri punya struggle bahwa pernikahan itu menakutkan. Karena apa? Karena banyak banget di media sosial itu berseliweran kasus-kasus rumah tangga, yang mana itu jadi makanan kita setiap hari. Entah itu perselingkuhan, entah itu KDRT, bahkan poligami itu yang jadi jadi momok gitu ya. Walaupun kami sebagai seorang muslim juga mengimani bahwa itu adalah salah satu syariat, cuman kan kayaknya nggak semua orang tuh fit ya dengan poligami itu sendiri. Nah, makanya kalau kita bicara tentang fitrah pernikahan itu sendiri, kalau misalnya teman-teman tahu di surat Ar-Rum ayat 21, itu kan Allah lagi berbicara tentang kebesaran-kebesaran Allah gitu ya. Dan ayat ini tuh biasanya kita temuin di undang-undang pernikahan. Jadi surat Ar-Rum ayat 21 itu mungkin adalah surat yang ayat yang kayaknya tuh sering banget kita baca, kita dengerin dari kajian-kajian pernikahan, undang-undang pernikahan itu banyak banget. Nah, sebenarnya ada apa sih di surat itu? Jadi di surat itu Allah itu lagi ngomongin tentang kebesarannya. Salah satu kebesaran Allah itu adalah tentang berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan darimu, jenismu sendiri, untuk kemudian kamu berpasangan sehingga kamu merasa cenderung, tentram, dan timbullah kasih sayang di situ. Dan sesungguhnya di situ ada kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, kalau kita berbicara fitrah, basically pernikahan itu ya fitrahnya seseorang. Kalau kita bicara tentang fitrah itu kan ya kayak misalnya kita makan, minum, itu kan udah fitrahnya ya, lumrahnya orang ya. Sama halnya dengan berpasang-pasangan dalam hal ini adalah pernikahan, itu ya memang kebutuhan dasarnya manusia sebenarnya. Jadi jangan takut juga ya, kadang-kadang kan ada juga anak-anak atau ya orang-orang gitu, ini umur segini belum dapat jodoh gitu, belum nikah-nikah gitu, atau enggak misalkan ada juga perspektif jadi jodoh itu dinanti atau dicari gitu. Oke. Banyak yang belum dapat jodoh soalnya di sini. Gitu. Menanti jodoh. Ya kalau jodoh itu dinanti atau dicari sebenarnya bisa dua-duanya. Nah itu tergantung keinginan kita sendiri juga. Kira-kira kita ingin menjemput jodoh atau menunggu. Sebenarnya dua hal itu sah-sah aja. Kalau kebetulan, kalau dari pengalaman aku sendiri, waktu itu umur 22, aku sama sekali nggak punya pemikiran untuk menikah. Karena kayaknya 2 tahun lagi aja deh, tahun 2026 gitu pas aku umur 24. Tapi pada akhirnya ketika ada seseorang datang dan itu awalnya kan padahal kan aku nggak pengen nikah ya, tapi kenapa orang ini pada akhirnya bisa meluluhkan aku untuk berkata ya. Karena memang menikah itu ibaratnya seperti kalau kita analogikan, seperti kita memasuki hutan dan kita memilih
kayu terbaik dari 10 satu kayu terbaik dari 10 kayu terbaik. Dan kita nggak boleh ngelihat ke belakang. Apakah kayu yang belakang tadi itu lebih baik atau lebih buruk kayak gitu. Jadi ketika kita udah menemukan yang baik dan kira-kira kekurangan dari kayu itu atau dalam hal ini orang itu bisa kita terima, ya udah itu saatnya kita untuk memutuskan. Urusan di depan mau ada yang lebih baik atau ada yang lebih buruk kan kita juga nggak tahu. Yang penting kita memilih orang yang kelebihannya bisa kita imbangi dan bisa menjadi kekuatan di pernikahan dan juga kekurangannya itu bisa kita terima. Oke. Jangan pernah juga untuk membanding-bandingkan, kalau dibanding-bandingin soalnya nggak selesai-selesai ya. Iya, iya. Oke, kalau mungkin yang Naura lihat gitu ya dari perspektif masyarakat di Indonesia terkait dengan jodoh, dengan pernikahan, apa yang ingin diluruskan? Ya seperti yang aku sampaikan di surat Ar-Rum ayat 21 tadi, pernikahan itu sebenarnya adalah sebuah fitrah. Memang salah satu tanda kebesaran Allah dan salah satu bukti kasih sayangnya Allah. Allah itu menurunkan kasih sayang dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan pernikahan itu sendiri. Karena memang basically pernikahan itu juga jadi kebutuhan dasarnya manusia, dalam hal ini biologis gitu ya. Nah, narasi-narasi yang mengatakan marriage is scary atau fakta-fakta di lapangan yang banyak menampilkan adanya banyak sekali masalah rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak merendahkan fitrah perempuan itu sendiri. Artinya ya udah pernikahan itu memang seperti ini, mau banyak masalah di luar sana yang menyangkut pernikahan itu tidak mematahkan kemukjizatan dari pernikahan itu sendiri. Jadi memang ya murni sakral secara dia berdiri sendiri itu memang seperti itu. Jadi harusnya kalau kita benar-benar memaknai pernikahan itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, sebagai bentuk rahmat Allah, sebagai bentuk fitrahnya atau kebesarannya, harusnya itu tuh nggak menjadikan kita terpengaruh gitu loh dengan fakta-fakta yang ada di luar sana. Dan kita juga bisa mengusahakan bahwa pernikahan yang kita bangun itu juga bisa loh kuat gitu, saling menguatkan, karena ya pada dasarnya menikah itu kan bekerja sama seumur hidup. Iya. Apa value nilai keislaman yang paling dirasa? Oh, oke. Mungkin ini agak sedikit cerita ya. Basically sebenarnya aku dari dulu tuh suka banget topik-topik pernikahan. Oh iya? Iya, aku dari dulu tuh suka banget ngomongin pernikahan. Bukan karena aku ngebet nikah ya, tapi karena aku melihat bahwa pernikahan itu adalah salah satu kendaraan untuk kita bisa lebih cepat ke surga lah kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita sering mendengar pernikahan itu kan menyempurnakan separuh agama atau menyempurnakan separuh ibadah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari semua yang ada di dalam agama Islam itu tuh ibadahnya tuh ada di pernikahan. Misalnya kayak zakat, puasa, haji itu tuh baru separuhnya. Dan separuhnya itu ada di pernikahan. Makanya kalau kita paham tujuan manusia di dunia ini ya, untuk beribadah kepada Allah, rasanya tuh pengen memaksimalkan potensi ibadah di dunia, yang mana sebenarnya itu tuh bisa kita kita laksanakan, kita jemput dengan pernikahan. Makanya bahkan aku dulu sempat, ya Allah aku jangan meninggal dulu ya Allah, aku pengen ngerasain menikah gitu. Bukan karena ngebet ya, tapi karena aku pengen merasakan di dalam pernikahan itu isinya ibadah semua. Yang tadinya bahkan haram gitu ya, tapi di pernikahan itu tidak hanya menjadi pahala, bahkan menjadi sangat dianjurkan gitu loh, pahalanya gede banget. Kayak misalnya kita gandengan tangan, kita tatap-tatapan, kalau kita belum halal itu kan jadi hal yang nggak boleh ya, menjadi hal yang haram ya. Tolong di sini yang suka tatap-tatapan, gandengan tangan sebelum halal. Tapi ketika hanya dengan sebuah akad gitu ya, akad itu kan ucapan ya. Hanya dengan sebuah ucapan itu bisa merubah yang tadinya haram itu menjadi halal. Jadi aku melihat pernikahan itu amazing banget, ajaib gitu loh. Bisa merubah suatu hal yang tadinya itu nggak boleh menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah sangat thoughtful, penuh inspirasi, menikah menyempurnakan ibadah kita semua. Dan mungkin setelah ini akan berlomba-lomba yang mendengarkan Naura untuk bisa menyempurnakan Insya ibadahnya Allah. dengan menikah Insya ya. Allah. Terima kasih Naura juga sudah berbagi konten-kontennya, sangat menginspirasi. Yang paling penting itu punya impact ya, dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi followers yang melihat dan mengikuti konten dari Naura Jingga. Terima kasih Naura sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Terima kasih Kak Tiffany. Dan usai jeda, Talk is Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami.